Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 228 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 31 Juli 2021 dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 mengatakan, "Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai parateate hom maon ale Jakob, dohot ho ale Israel, ay naposok ku doho. Audo jumadi hokko, naposok ku doho. Ale Israel dang tagamon halupahonok kuho." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel memahami ajaran yang mengatakan bahwa seorang untuk semua dan semua untuk satu orang. Hubungan corporate personality. Pandangan bahwa anggota suatu suku demikian erat hubungannya, sehingga bila seseorang bertindak, anggota lainnya dianggap turut dalam tindakan itu. Kehadiran seorang nabi di kalangan orang Yahudi menandakan bahwa bangsa Yahudi yang diwakili nabi adalah bukti dari keabsahan bangsa itu sebagai hamba Tuhan. Tuhan pun tidak pernah melupakan seorang hambanya dan tidak pernah melupakan umatnya. Itulah pelajaran yang berharga bagi bangsa itu, yang seharusnya selalu disyukuri. Namun bangsa itu tidak selalu bertindak demikian. Pada tanggal 15 April 1770, Joseph Priestley menjelaskan tentang permen karet nabati yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan bekas pensil. Joseph mengatakan, "Saya telah melihat suatu zat yang sangat cocok untuk tujuan menghapus bekas pensil timah hitam dari atas kertas." Dia menyebut zat itu rubber oxide lint. Juga pada tahun yang sama, insinyur Inggris bernama Edward Nairne mengembangkan penghapus karet oxide link dan
pertama sekali dipasarkan secara luas. Awalnya, Edward menggunakan sepotong roti tawar digunakan untuk menghapus tulisan di atas kertas. Namun kemudian tanpa sengaja, Edward Nairne mengambil lembaran karet lateks dan mendapati bahwa ternyata karet tersebut bisa menghapus tulisan dengan meninggalkan remah-remah karet yang mudah dibersihkan dengan tangan. Tuhan memakai orang asing untuk menolong bangsa Israel. Tekanan dan kesulitan hidup di pembuangan Babel membuat bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan menggunakan Raja Kores, raja yang tidak mengenal Tuhan Israel. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Persia itu mengalahkan Babel dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel menuju Palestina. Di tanah Batak, Dr. Ingwer Ludwig Nommensen berasal dari Jerman. Ia lahir di Nordstrand, Jerman, 6 Februari 1834. Dari negaranya yang jauh, ia datang ke pedalaman di Sumatera Utara untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang kepala suku Batak akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Pelayanannya yang berkelanjutan itu menghasilkan gereja terbesar di tengah-tengah orang Batak. Tuhan memakai orang asing dari Jerman untuk mengembangkan kekristenan di tanah Batak di Indonesia. Tuhan dapat memakai siapapun untuk pemenuhan rencananya. Tuhan dapat juga memakai kita. Dia juga dapat memakai anak-anak untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan juga dapat memakai orang sederhana, juga memakai orang yang kaya. Siapapun kita dan seperti apapun keadaan kita, Tuhan juga mau memakai kita. Ia mau memakai kita agar orang lain mendengar berita Injil dan memahami kasih-Nya melalui kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bersedia menjalankan panggilan Tuhan tersebut dimanapun kita berada? Yakub si penipu, Israel si tegar tengkuk. Kepada mereka Tuhan mengatakan, "Engkaulah hamba-Ku. Hai Israel, Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hamba-Ku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan." Kesalahan Yakub, kesalahan Israel yang terburuk pun dihapus Tuhan, diampuni Tuhan. Penghapus Tuhan jauh melebihi penghapus Joseph Presley dan penghapus Edward Nairne. Kasih Tuhan dalam Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, membebaskan semua orang dengan nyawanya sendiri, dan berjanji tidak akan pernah mengingat-ingat dosa dan pemberontakan kita. Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Kata Yesaya pasal 43 ayat 25. Dan Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Itu adalah anugerah Tuhan untuk menjadikan kita hamba-Nya. Itulah yang Allah lakukan saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tidak ada cara lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, mampukan dan kuatkanlah kami menjadi hamba-Mu, membentuk kami untuk hidup seturut firman-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 228 ayat 1. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.